Halo rekan-rekan mahasiswa. Perkenalkan, saya Zulkarnain, dosen psikologi Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Dalam video ini, kita akan membahas secara singkat sejarah perkembangan ilmu psikologi, dari akar filsafat hingga menjadi ilmu modern seperti yang kita kenal saat ini. Sumber bacaan pertama buku Schultz yang berjudul A History of Modern Psychology. Kedua buku Hergenhan dan Henley yang berjudul An Introduction to the History of Psychology dan terakhir buku A History of Modern Psychology karya Godwin tahun 2022. Baiklah, mari kita mulai. Pada masa Yunani kuno, pemikiran tentang jiwa dan perilaku manusia banyak dibahas oleh para filsuf seperti Plato dan Aristoteles. Plato menekankan dunia ide dan jiwa rasional, sementara Aristoteles melihat jiwa sebagai bagian dari fungsi biologis manusia. Pemikiran mereka menjadi dasar bagi refleksi filosofis tentang kesadaran dan pikiran selama berabad-abad yang kemudian nanti akan kita kenal sebagai ilmu psikologi. Gagasan tentang jiwa dan pikiran manusia terus berkembang pasca Aristoteles, yaitu melalui pengaruh filsafat Helenistik, Romawi, dan abad pertengahan. Pada masa Helenistik, aliran seperti Stoicisme dan Epikureanisme menekankan kendali diri, emosi, dan kebahagiaan, topik yang kelak menjadi bagian dari psikologi moral dan emosi. Memasuki abad pertengahan, pemikiran psikologi banyak dipengaruhi oleh teologi Kristen dan filsafat skolastik. Tokoh penting seperti Santo Agustinus menekankan peran kesadaran, sedangkan Thomas Aquinas menekankan bahwa jiwa adalah bagian dari manusia yang rasional dan moral. Menjelang Renaissance pada abad ke-15 dan 16 manusia dipandang sebagai pusat pengetahuan dan kreativitas yang menekankan kebebasan berpikir. Inilah fondasi penting bagi psikologi modern yang muncul pada abad ke-17 dan 18. Memasuki abad ke-17 dan ke-18, muncul pengaruh besar dari René Descartes yang memisahkan pikiran, mind, dan tubuh, body, melalui konsep dualis. Ia percaya bahwa pikiran adalah substansi yang berbeda dari tubuh fisik, dan pandangan inilah yang membuka jalan bagi pendekatan ilmiah terhadap fenomena mental. Lalu, pada abad ke-19, psikologi mulai berpisah dari filsafat dan berdiri sebagai ilmu tersendiri. Tokoh kunci dalam masa ini adalah Wilhelm Wundt, yang pada tahun 1879 mendirikan laboratorium psikologi pertama di Universitas Leipzig, Jerman. Inilah momen penting yang menandai lahirnya psikologi sebagai ilmu empiris. Wundt menggunakan metode introspeksi untuk mempelajari kesadaran manusia, dan alirannya dikenal sebagai strukturalisme. Namun, pendekatan Wundt kemudian dikritik oleh William James di Amerika Serikat. James mengembangkan fungsionalisme, yang menekankan fungsi pikiran dan perilaku dalam membantu manusia beradaptasi dengan lingkungannya. Tidak lama setelah itu, pada awal abad ke-20, John B. Watson memperkenalkan behaviorisme. Ia menolak studi tentang kesadaran dan menegaskan bahwa psikologi seharusnya hanya mempelajari perilaku yang dapat diamati. Pemikiran ini diperkuat oleh tokoh-tokoh seperti B. F. Skinner dengan teori pengkondisian operan. Namun, pada pertengahan abad ke-20, muncul reaksi terhadap behaviorisme. Para peneliti mulai tertarik lagi pada proses mental seperti berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah. Gerakan ini dikenal sebagai revolusi kognitif, dipelopori oleh tokoh seperti Ulrich Neisser. Dari sinilah lahir psikologi kognitif, yang melihat manusia sebagai pemroses informasi. Selain itu, berkembang pula psikologi humanistik yang dipelopori oleh Abraham Maslow dan Carl Rogers, menekankan potensi, kebebasan, dan aktualisasi diri manusia. Aliran ini menjadi dasar bagi pendekatan positif dalam psikoterapi dan pendidikan. Abraham Maslow dikenal dengan hierarki kebutuhan, di mana puncaknya adalah aktualisasi diri, kondisi ketika seseorang mengembangkan potensi terbaiknya. Sementara itu, Carl Rogers menekankan pentingnya penerimaan tanpa syarat atau unconditional positive regard dan hubungan yang empatik dalam membantu seseorang mencapai pertumbuhan pribadi. Psikologi humanistik memandang manusia secara positif dan holistik, bukan sekadar kumpulan perilaku atau konflik batin. Ide pokok psikologi humanistik yaitu menempatkan manusia sebagai makhluk yang bebas, bermakna, dan memiliki dorongan alami untuk berkembang menuju versi terbaik dirinya. Teori ini lahir sebagai respon terhadap pandangan pesimistis psikoanalisis dan behaviorisme yang melihat manusia sebagai makhluk mekanistik. Memasuki era modern, psikologi semakin luas dan terintegrasi dengan berbagai bidang seperti neuroscience, psikologi sosial, psikologi budaya, dan psikologi positif. Kini, psikologi tidak hanya berfokus pada gangguan mental, tetapi juga pada bagaimana manusia dapat hidup secara sehat, produktif, dan bermakna. Jadi, dari perjalanan panjangnya, mulai dari filsafat Yunani, eksperimen laboratorium Wundt, hingga riset kognitif dan neuroscientific saat ini, psikologi telah berkembang menjadi ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental secara ilmiah.
Demikian gambaran umum dan ringkasan sederhana bagaimana perkembangan psikologi mulai dari era filsafat kuno hingga era modern. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam psikologi.